Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini LOA akan membahas tentang teks eksposisi ya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks eksposisi. Nah, kalian pasti pernah ya dikirimi artikel di grup chat WhatsApp keluarga atau mungkin juga di sosial media. Yang judul-judulnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada contoh pentingnya olahraga, kemudian ada artikel dengan judul pentingnya minum air putih. Lalu ada mengapa gorengan itu berbahaya. Nah, kemudian ada penyebab kebakaran hutan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari artikel yang mungkin teman-teman pernah membacanya atau mungkin teman-teman pernah membuatnya. Nah, jadi ini tuh termasuk jenis teks apa sih ya? Jadi teks ini tuh termasuk jenis teks apa? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak sih ini tuh termasuk jenis teks apa? Iya, ayo apa? Coba. Iya, betul banget ada yang sudah menjawab dan jawabannya itu tepat sekali ya. Jadi ini itu ya dari keempat judul ini ya, keempat judul artikel ini itu termasuk dari jenis teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi itu apa sih ya? Teks eksposisi itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat penulis yang disertai bukti atau fakta pendukung ya teman-teman ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat penulis yang disertai bukti atau fakta pendukung. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya, di sini adalah kita ganti dulu warnanya. Nah, nih ya, jadi teks eksposisi itu teks yang berisi nih pendapat penulis. Nah, ini berisi pendapat penulis ya teman-teman ya. Kemudian apa? Yang disertai dengan bukti kan, disertai dengan bukti. Nah, ini disertai dengan bukti atau fakta pendukung. Nah, ini adalah poin dari teks eksposisinya ya, teman-teman ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat penulis yang disertai bukti atau fakta pendukung ya. Nah, dari pengertian ini, nah, teman-teman pasti sudah tahu dong tujuannya itu apa sih kira-kira dari teks eksposisinya ini, ya. Jadi tujuannya itu apa sih? Ada yang tahu tujuannya itu apa? Nah, jadi tujuannya dari teks eksposisi ini adalah meyakinkan pembaca ya atau yang bersifat argumentatif ya teman-teman ya. Jadi tujuan ini adalah bersifat argumentatif, yaitu membuat pembaca percaya dengan argumen dari si penulis artikel ini ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini ada tentang mengapa gorengan itu berbahaya. Nah, ini kan ada artikel tentang judulnya itu mengapa gorengan itu berbahaya. Ini kan bersifat argumen ya, argumentatif. Nah, nanti itu ada uh, bukti-bukti ya, bukti-bukti dari judul atau artikel tentang mengapa gorengan itu berbahaya. Ya, jadi kenapa sih gorengan itu berbahaya? Nah, itu pasti ada fakta ya, fakta pendukung dari mengapa gorengan itu berbahaya. Atau mungkin pentingnya minum air putih. Nah, kenapa penting banget sih atau mengapa penting minum air putih sih ya? Nah, jadi kalau kita menuliskan sesuatu artikel atau suatu artikel ya, maaf, suatu artikel itu berarti harus disertai dengan apa? Disertai dengan bukti atau fakta pendukung dari mengapa minum air putih itu penting. Nah, buktinya apa? Ya, fakta-fakta pendukungnya apa yang menyebabkan minum air putih itu penting. Nah, itu adalah tujuan dari teks eksposisinya itu ya. Jadi, misal salah satu dari teks eksposisinya adalah tujuannya adalah membuat pembaca percaya dengan argumen dari artikel itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke ini bersifat faktual ya, bersifat faktual. Maksudnya ya, jadi dilengkapi dengan bukti atau fakta pendukung. Itu adalah faktual ya, teman-teman ya. Tadi sudah kita ulas ya. Jadi faktual itu dilengkapi dengan sekali lagi bukti ya atau fakta pendukung. Jadi tidak asal membuat argumen yang tidak ada bukti atau fakta pendukungnya. Nah, jika tidak ada bukti atau fakta pendukungnya, itu bukan teks eksposisi ya, tapi hanya berupa opini dari si penulisnya saja ya, teman-teman ya. Jadi bukan teks eksposisi yang tidak dilengkapi dengan bukti atau fakta pendukung. Oke, di sini kita ilustrasikan di suatu bentuk ya, bentuk tulisan atau verbal ya. Di sini dicontohkan ada
dua orang yang sedang berdebat ya teman-teman ya, ada dua orang yang sedang berdebat. Nah, di sini ya biasanya ketika berdebat itu ya, si A itu pasti memiliki argumen ya tentang sesuatu yang didebatkan ya kan, argumennya. Kemudian si B ya pasti akan memberikan umpan balik dari argumen si A ya. Yang tentunya si B ini juga memiliki argumen berdasarkan fakta yang dia miliki, ya kan. Kemudian nanti si A juga akan mendebatnya lagi dengan fakta yang ia miliki. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari teks eksposisi ya, secara lisan atau verbalnya ya. Jadi diibaratkan suatu debat gitu ya teman-teman ya. Jadi ada argumennya si penulis atau si penulis ya, karena ini debat berarti si pendebat A ya. Jadi si A gitu aja ya. Jadi si si A yang berdebat itu pasti memiliki argumen, sekali lagi memiliki argumen dan fakta dari si A-nya. Kemudian si B juga memiliki argumen dan fakta dari yang diperoleh oleh si B atau si pendebat yang B. Nah, dari si pendebat baik yang pro maupun yang kontra, ya, yang akan menang itu yang apa? Yang menang itu biasanya adalah yang logis ya. Jadi ketika berdebat itu logis ya. Logis itu apa? Bisa diterima oleh akal dan pikiran ya. Jadi logis. Ya, jika berdebat itu tidak memiliki fakta ya kan, kemudian dia hanya asal berpendapat ya, kemudian dia hanya ngeyel saja dengan pendapatnya dia tanpa ada fakta atau bukti mendukung. Nah, dia pasti akan kalah dalam berdebat gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika berdebat itu harus memiliki fakta dan bukti-bukti pendukung ya. Nah, itu adalah ilustrasi dari teks eksposisi secara lisan ya, lisan atau verbalnya. Jadi yang ketiga ini adalah logis ya, dapat diterima oleh akal dan pikiran. Selanjutnya di sini kita lanjut di bentuk tulisannya ya. Kalau di dalam bentuk tulisan biasanya teks eksposisi itu dijumpai di koran ya. Kalau zaman sekarang itu sudah hampir tidak banyak yang membacanya ya, koran cetak itu. Sekarang itu lebih ke koran media massa di HP biasanya ya. Di HP atau mungkin di komputer atau mungkin di tablet ya. Nah, di sini ada contohnya ya, di sini ada laman-laman dari berita-berita terpercaya, misalnya di detik.com, Kompas, dan beberapa laman media yang terpercaya ya. Sekarang sudah dalam bentuk media massa teknologi ya. Berbasis apa? Berbasis dunia online ya, teman-teman ya. Jadi kalau dalam bentuk tulisan sekarang ini sekali lagi bisa dilihat di koran ya, koran baik koran cetak maupun koran online ya, online. Selanjutnya jika di bentuk tulisan di bagian akademisi bisa dijumpai di skripsi ya. Di skripsi itu kan biasanya si mahasiswa ya itu kan meneliti suatu hal yang dijabarkan ya atau diidentifikasi dengan harus menyertakan dengan data-data dan bukti-bukti pendukung dari suatu hal yang ia teliti ya. Itu adalah skripsi. Nah, atau bisa juga dalam bentuk jurnal ya. Jadi dalam bentuk jurnal ini juga termasuk dari teks eksposisi karena memiliki argumen, kemudian ada data, kemudian fakta dan bukti pendukungnya. Jadi bisa ditemui di beberapa contoh-contoh dari bentuk tulisan itu adalah koran ya, kemudian skripsi atau mungkin jurnal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bersifat biasanya kalimatnya ya. Kalimatnya itu menggunakan kalimat baku atau formal ya. Biasanya kalau menulis suatu artikel di koran atau di skripsi ataupun jurnal itu kan biasanya menggunakan kalimat baku atau formal. Jadi tidak santai gitu ya. Atau biasanya itu kalau kalian menulis surat ke teman itu kan berarti kan tidak menggunakan kalimat yang baku ya kan. Nah, sekarang kita lanjut saja itu tidak perlu dibahas ya. Kita lanjutkan dari tadi yang kita bahas. Di sini perlu kita tegaskan ulang ya, ciri-ciri dari teks eksposisi yang tadi sudah dijabarkan ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama tadi adalah bersifat argumentatif ya, meyakinkan pembaca terhadap argumen kita ya, pendapat kita. Kemudian yang kedua bersifat faktual ya,
Yang ketiga logis, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat baku ya. Jadi cirinya ada 4 ini, argumentatif, faktual, logis, dan kalimatnya baku ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teks eksposisinya ya. Contoh dasarnya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke struktur dari teks eksposisi ya, teman-teman ya. Nah, sebelum ke struktur teks eksposisi, mungkin teman-teman masih bingung dari ciri-ciri dari teks eksposisi atau bagaimana cara mengidentifikasi teks eksposisi, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut untuk membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, yang pertama strukturnya adalah tesis ya, teman-teman ya. Tesis itu adalah pendapat penulis tentang topiknya, bukan tenang ini ya. Kita ralat dulu ya, tentang. Ya, tentang. Nanti teman-teman bisa ralat ya. Ini kan tulisannya tenang ya. Tentang. Kurang T ya, teman-teman di sini. Nah, gini ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang kedua ada rangkaian argumen ya. Jadi struktur yang kedua itu adalah rangkaian argumen, yaitu alasan pendukung tesis berdasarkan bukti atau fakta. Jadi rangkaian argumen itu adalah alasan pendukung tesis berdasarkan bukti atau fakta. Dan yang ketiga ini adalah penegasan ulang, yaitu penguatan atau penegasan ulang dari tesis ya. Jadi ada 3 strukturnya ya, yaitu ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang ya. Jadi yang pertama tentang tesis itu adalah pendapat penulis tentang topiknya. Kemudian yang kedua rangkaian argumen, alasan pendukung tesis berdasarkan bukti atau fakta. Dan yang ketiga penegasan ulang itu adalah penguatan atau penegasan ulang dari si tesisnya itu ya. Dari si pendapat penulisnya tadi ya. Nah, lebih mudahnya kita lihat ke struktur teks eksposisi. Di sini disusun dalam bentuk tabelnya ya, bentuk tabelnya biar memudahkan teman-teman ketika menyusunnya ya. Nah, di sini ya susunan dari teks eksposisi ya. Di sini kita pilih topiknya. Di sini ada susunan teks eksposisi dan di sini ada topik. Nah, di bagian kiri dan bagian kanan ini memiliki beberapa keterangan yang nanti kita bahas saja langsung ya. Di sini susunan teks eksposisi yang pertama ada tesis, yaitu pendapat penulis. Topiknya tentang apa? Di sini topiknya adalah tentang merokok ya, teman-teman. Nah, jadi kita pilih tentang topiknya itu adalah merokok ya, teman-teman ya. Di sini ini topiknya ya. Topiknya ini kita pilih merokok ya. Nanti teman-teman tulis di sini merokok gitu ya. Nah, yang pertama, susunan teks eksposisi itu adalah tesis ya. Jadi tesis dari pendapat si penulisnya. Nah, di sini contohkan merokok tidak baik bagi kesehatan. Nah, ini adalah pendapat penulisnya. Argumen pertama yang disertai dengan alasan atau didukung dengan bukti maksudnya ya. Ini adalah bisa menyebabkan kematian ya. Ini adalah alasan didukung dengan bukti argumennya. Yaitu bisa menyebabkan kematian. Kemudian argumen kedua, alasan didukung dengan bukti lagi, yaitu bisa menyebabkan penyakit, untuk beberapa penyakit ya. Di sini poinnya adalah penyakit. Kemudian argumen yang ketiga, alasan didukung dengan bukti. Ya, buktinya apa? Mengganggu kesehatan orang lain. Ya, mengganggu kesehatan orang lain. Pokoknya adalah yang ini. Dan kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang, ya teman-teman ya. Penegasan ulang. Di sini adalah penguatan pendapat si penulis, yaitu tesis ditulis ulang dengan kata-kata lain ya. Nah, sebenarnya ini susunannya, ya, strukturnya itu sebenarnya ada 3, tapi di sini dijabarkan ada tesis, argumen 1, 2, 3 ini sebenarnya jadi satu, ini adalah sama-sama argumen ya. Kemudian ada penegasan ulang. Oke, nah di sini langkah-langkahnya gimana? Cara untuk membuat suatu teks eksposisi, yang pertama itu harus memilih satu topik dulu ya, teman-teman harus memilih satu topik dulu. Kemudian baru menentukan tesisnya ya, pendapatnya dari teman-teman, misalnya berpendapat tentang merokok itu seperti apa sih menurut pendapat teman-teman. Nah, baru kemudian yang ketiga, membangun argumen-argumen yang mendukung ya, membangun argumen-argumen yang mendukung. Jadi teman-teman mencari pendapat-pendapat yang mendukung dari argumennya teman-teman ya. Jadi merokok itu kok tidak baik kenapa? Nah, misal teman-teman bisa cari sumber-sumber dari internet atau mungkin dari buku-buku lain ya sebagai referensi untuk mencari bukti tentang merokok itu tidak baik ya. Kemudian yang keempat adalah menggali data dan fakta ya. Jadi menggali data dan fakta, kira-kira data tentang merokok itu
apa saja sih ya, fakta dari bahayanya merokok itu apa sih. Nah, teman-teman cari di sumber-sumber yang terpercaya ya teman-teman ya. Nah, kemudian baru jika teman-teman sudah memahami tentang langkah-langkah ini, langkah-langkah membuat teks eksposisi, nah nanti teman-teman bisa membuat teks eksposisinya secara mandiri ya. Jadi langkah-langkahnya dulu teman-teman ketahui ya. Jadi yang pertama tadi pilih satu topik, menentukan tesis, membangun argumen-argumen yang mendukung dan menggali data dan fakta. Baru kemudian nanti teman-teman bisa membuatnya menjadi teks eksposisi dengan kata-kata teman-teman dari hasil data dan argumen-argumen yang sudah teman-teman miliki ya. Di sini dicontohkan dari teks eksposisinya ya. Contoh dari teks eksposisi ya. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Apakah merokok baik untuk kesehatan? Nah, di sini contoh dari teks eksposisinya adalah tentang merokok ya. Jadi masih berkesinambungan dari ini tadi ya teman-teman ya, cara membuat teks eksposisinya ya. Nah, apakah merokok baik untuk kesehatan? Kita baca bersama-sama atau mungkin teman-teman mau baca sendiri. Teman-teman bisa pause dulu, teman-teman baca dulu, atau mungkin teman-teman bisa mengecilkan suaranya. Video ini bisa teman-teman kecilkan suaranya. Kemudian teman-teman bisa membacanya secara mandiri ya. Oke, di sini kita baca bersama. Apakah merokok baik untuk kesehatan? Nah, di sini yang pertama, paragraf pertama, orang-orang yang merokok mungkin belum tahu tentang bahayanya merokok. Di sekitar kita, banyak orang merokok agar terlihat keren atau untuk diterima secara sosial. Namun, tindakan merokok mereka dapat menimbulkan dampak kesehatan. Nah, merokok meningkatkan risiko kematian manusia. Di Inggris, terdapat sekitar 50.000 orang meninggal setiap tahunnya karena merokok. Jumlah ini adalah 7 kali lipat dari korban yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Merokok meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Ya, 90% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. 95% penderita bronkitis adalah orang yang merokok. Merokok juga mengganggu kesehatan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak perokok 5 kali lebih besar berpotensi terkena bronkitis dan pneumonia. Merokok mungkin baik bagi perusahaan tembakau karena menghasilkan banyak keuntungan dari situ. Namun, merokok tidak baik bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh dari teks eksposisi ya teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah sesuai dengan ini ya teman-teman ya, susunan dari teks eksposisi tentang topik merokok tadi ya, tesisnya. Merokok tidak baik bagi kesehatan. Nah, ini ya, jadi dia membuat si penulisnya itu membuat argumennya sendiri. Jadi orang-orang yang merokok mungkin belum tahu tentang bahayanya merokok ya. Nah, ini adalah bentuk struktur ya, maksudnya struktur tesisnya ya, pendapat si penulisnya. Baru kemudian merokok meningkatkan risiko kematian ya. Tadi di argumen yang pertama ya, disertai dengan bukti ya, ini adalah kematian. Ya, jadi argumen atau alasan didukung dengan bukti bisa menyebabkan kematian. Yang kedua tadi tentang penyakit, dan yang ketiga mengganggu kesehatan orang lain ya kan. Kita koreksi nih ya, merokok meningkatkan risiko kematian manusia. Datanya apa? Nah, ini dia, di Inggris terdapat sekitar 50.000 orang meninggal setiap tahunnya karena merokok ya. Jadi datanya ya, data faktanya 50.000 orang di Inggris ya, di Inggris ini meninggal setiap tahunnya karena merokok. Nah, jumlah ini adalah 7 kali lipat dari korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jadi ini adalah membandingkan ya data korban meninggal karena merokok dan korban meninggal karena apa? Karena kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kan perlu menggali bukti ya, menggali bukti dan fakta. Ini adalah masuk di argumen atau alasan yang didukung dengan bukti, yaitu argumen pertama. Kemudian argumen yang kedua, di sini ada merokok meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit ya. Tadi kan poinnya adalah penyakit ya. Penyakit apa? 90% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. 95% penderita bronkitis adalah orang-orang yang merokok. Nah, di sini ada data persentase ya, persentase dari penyakit yang disebabkan karena merokok. Nah, ini adalah argumen 2 yang disertai dengan alasan
didukung dengan bukti ya. Nah, di sini juga menggali data, fakta dari beberapa sumber tentang penyakit yang disebabkan oleh merokok ini berapa persen sih. Nah, misalnya di sini adalah bronkitis itu adalah 95% dan paru-paru itu penyakit paru-paru ya atau kanker itu 90%. Ini kan berdasarkan penggalian data dan fakta dari suatu sumber informasi. Dan yang kemudian yang ketiga, di sini argumen yang ketiga adalah alasan disertai dengan bukti masih sama ya. Tentang apa? Merokok juga mengganggu kesehatan orang di sekitar ya. Tadi kan tentang kesehatan di orang di sekitar kita ya. Anak-anak perokok 5 kali lebih besar berpotensi terkena bronkitis ya dan pneumonia. Nah, di sini kan juga perlu adanya bukti pendukung tentang apa ini bahaya dari merokok ya yang mengganggu kesehatan orang di sekitar kita. Jadi biasanya anak-anak perokok 5 kali lebih besar ini kan tidak asal membuat argumen ya, tapi harus disertai dengan data. Sekali lagi disertai dengan data dan fakta dari sumber terpercaya. Baru kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di sini adalah membuat argumen ya atau penegasan ulang dengan kata-kata sendiri ya. Jadi merokok itu mungkin baik bagi perusahaan tembakau karena menghasilkan banyak keuntungan dari situ. Namun merokok sekali lagi tidak baik bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan kita. Nah, ini adalah seperti kesimpulan dan penegasan ulang ya. Penegasan ulang dari uraian paragraf-paragraf sebelumnya ya yang ditulis dengan kata-katanya sendiri. Oke, jadi contoh teks eksposisinya seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri ya. Kalau masih ada yang bingung, teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian bisa like, comment, and share ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.